Assalamualaikum semua. Jumpa lagi bersama saya Triani Yuliana. Di video kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Cinta untuk Liza part 21. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Part 21. Penyakit Pak Dava. Aku bergegas membuka pintu dan keluar mobil untuk menggantikan posisi Pak Dava di balik kemudi. Pada saat tangan berhasil membukakan pintu untuknya, lelaki itu masih bergeming sembari bersandar dan memejamkan mata. Kening dan pelipisnya yang penuh keringat itu membuat rintik gerimis dalam jiwaku semakin deras. Ku tepi sesaat rasa pilu, dengan tangan menyusut bulir bening yang menghalangi penglihatan ini. Setelah meraup oksigen berkali-kali, tanganku terulur, memapah tubuh lemah itu untuk memosisikannya pada kursi penumpang. Posisi tubuh yang menempel seketika mengundang desir panas dalam dada. Suara jantung ini pun seakan memenuhi gendang telinga. Tidak lupa sedikit kurebahkan sandaran kursi supaya memberikan kenyamanan untuknya. Melihat tubuh yang tak berdaya dan gemetaran itu, bergegas aku melepas jaket milik Mas Dirga yang membalut badanku untuk menyelimutinya. Setelah duduk di balik kemudi, aku mengambil napas berkali-kali untuk menetralkan diri. Lalu dengan hati-hati kubawa mobil sport hitam ini kembali membelah jalanan yang licin karena tiada hentinya terguyur air hujan. Meskipun hati ini dilanda keresahan yang teramat dalam, tetapi terus berupaya mempertahankan konsentrasi supaya selamat sampai tujuan. Dalam hati merenung, tujuan awal yang ingin melarikan diri malah berubah melarikan lelaki ini ke rumah sakit. Mungkin ini memang jalan takdir Allah yang harus kulalui. Manusia bisa saja memiliki keinginan maupun tujuan, tetapi Allah yang akan menentukan. Meskipun berkali-kali lelaki yang meringkuk dengan memejamkan mata itu melarangku untuk dibawa ke rumah sakit, tetapi aku mengabaikan keinginannya. Kondisi Pak Dava begitu memprihatinkan, tidak bisa dibiarkan. Sekitar 1 jam menghabiskan waktu untuk menelusuri jalanan yang lumayan lengang. Akhirnya sampailah di depan rumah sakit. Ku parkir mobil dengan sedikit sembarangan, lalu bergegas memanggil perawat yang menjaga di ruangan IGD untuk membantu membawa Pak Dava masuk. Hingga setelah itu beberapa perawat datang untuk menurunkan dan membaringkan tubuh Pak Dava pada berangkar dorong menuju ruangan penanganan gawat darurat. Sementara Pak Dava ditangani oleh tim medis, aku diarahkan untuk mengisi data pasien. Siapa yang sakit, Zah? Di saat aku duduk pada kursi tunggu setelah mengisi formulir pendaftaran, suara bariton dari seseorang yang sangat kukenali tiba-tiba mengejutkan. Ku telan ludah susah payah dan berusaha melemaskan lidah yang terasa keluh ini supaya bisa menghadapinya. Pak Dava, Mas. Jawabku lirih sembari meremas gamis yang kupakai. Suamimu? Sakit apa dia? Tanyanya sembari duduk di sampingku. Seketika aroma parfumnya yang lembut itu membuat desir halus melipir di ruang dada. Belum tahu, Mas. Masih ditangani di dalam. Entah mengapa di saat Mas Dirga mengartikan Pak Dava sebagai suamiku,
Seketika hatiku berdesir perih. Sebenarnya, apa keinginan hati ini? Di sisi lain, posisiku memang seorang istri dari pria yang bernama Dava. Di sisi lain, nuraniku memberontak karena hubungan kami yang tiada arti maupun kejelasan. Apa artinya hatiku benar-benar masih mengharapkan Mas Dirga? Astagfirullah, ku tepis kuat-kuat pemikiran itu. Bagaimanapun aku harus bisa menjaga muruah sebagai seorang istri. Sejak kapan suamimu itu sakit? Tanya lelaki berkemeja marun di sampingku. Sejak kemarin demamnya, Mas. Sepertinya ada masalah pada bagian kepala. Karena setiap kesakitan, Pak Dava selalu memegang erat kepalanya. Hening beberapa saat. Aku perhatikan kamu juga pucat, Za. Sepertinya kamu juga sedang tidak baik-baik saja. Cerita sama aku, Za. Siapa tahu bisa bantu. Ucapnya pelan. Lagi-lagi perhatian kecilnya itu mampu membuat hatiku kembali berdesir. Mas Dirga sudah selesai praktiknya? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Alhamdulillah, baru saja selesai, Zah. Kamu sudah makan? Aku bergeming. Mau menjawab sudah, nyatanya perut ini belum terisi. Mau menjawab belum, aku tahu pasti apa yang akan dilakukannya. Keluarga saudara Dava Mahardika Permana? Iya, saya. Panggilan dari seseorang perawat wanita berhijab mengalihkan pikiran ini. Tanpa berpikir lama, aku bangkit untuk menghampirinya. Aku tinggal dulu ya, Mas. Ucapku sembari berlalu meninggalkan Mas Dirga yang masih bergeming di tempat duduknya. Perawat menjelaskan bahwa Pak Dava harus dirawat inap. Segala penanganan pertama untuk menurunkan demam lelaki itu sekaligus pemasangan jarum infus di tangan kirinya juga dijelaskan. Sesaat mengamati pria yang terbujur lemah di belakang pasien itu, hatiku kembali basah. Pak Dava dipindahkan ke ruang perawatan. Sementara itu, aku diminta perawat untuk memasuki sebuah ruangan di mana dokter yang telah memeriksa kondisi Pak Dava berada. Kuhirup udara berkali-kali untuk menetralkan kecemasan dalam hati. Dengan keluarga Dava Mahardika Permana. Anda siapanya? Tanya seorang dokter laki-laki berwajah oriental dengan usia kisaran sedikit di atas Mas Dirga. Saya istrinya, Dok. Jawabku setengah gugup. Perkenalkan, saya dokter yang sebelumnya pernah memeriksa kondisi saudara Dava. Ucap dokter diiringi embusan napas yang panjang. Apa sebelumnya Pak Dava, maksud saya, suami saya pernah ke sini, Dok? Tanyaku sedikit tercengang oleh penuturan dokter tersebut. Dari rekam medis pasien yang saya lihat di sini, dengan berat hati saya harus memberitahukan kepada Anda. Mungkin setelah ini Anda bisa membujuknya untuk melakukan penanganan lebih lanjut, yaitu operasi. Apa? Operasi? Suami saya sakit apa, Dok? Tanyaku gemetar, dan tulang-tulang terasa lemas. Ada tumor di otak pasien. Menurut data hasil CT scan dan MRI 3 bulan yang lalu, tumornya masih stadium awal.
Namun kami belum mengetahui pasti kondisi pasien saat ini. Apakah tumor itu berkembang lebih cepat atau masih sama? Bagai disambar petir yang menggelegar, penjelasan dokter membuat tubuhku lemas terkulai. Panas dingin menjalar, membuat tangan ini gemetaran. 3 bulan yang lalu. Berarti Pak Dava telah merasakan sakit ini sebelum menjalani pernikahan. Ya Allah, apakah tidak ada satu orang pun yang tahu mengenai kondisinya itu? Bagaimana dengan mama mertua? Kami akan melakukan rangkaian beberapa tes untuk melihat kondisi pertumbuhan tumornya seperti apa. Jika kondisinya semakin buruk, satu-satunya jalan adalah melakukan operasi. Lakukan saja yang terbaik, Dok. Sahutku dengan pikiran tidak tenang. Melihat kondisi Pak Dava membuat penglihatan ini tertutup kabut. Tanpa sadar, netraku mengeluarkan bulir bening. Kuusap kasar sembari menahan desir pilu di dada. Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik. Kalau begitu, silakan menandatangani persetujuan di sini. Nanti perawat yang akan datang dan mengarahkan. Tutur dokter berjas putih itu dengan ramah. Setelah menyelesaikan tanda tangan dan keluar dari ruangan, kuayunkan langkah menuju kamar rawat Pak Dava. Dalam hati merenung, berupaya mengambil hikmah di balik ini semua. Sepertinya ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk melaksanakan kewajibanku terhadap suami. Merawatnya dengan sepenuh hati, supaya aku bisa lebih dekat dan memahami sifat-sifatnya. Fiza. Panggilan dari suara yang tidak asing mengusik langkahku. Sesaat kemudian, aku membalikkan badan ke arahnya. Aku belikan makanan buat kamu, ucapnya sembari mengelurkan sekantong makanan dengan napas yang memburu, dikarenakan setengah berlari menghampiriku. Kenapa Mas Dirga masih di sini? Tanyaku sembari mengendalikan perasaan hati sekuat tenaga. Perhatiannya setiap saat itu membuat pertahananku bisa saja goyah. Aku pikir nanti kamu akan membutuhkan bantuanku, Za. Kamu pasti perlu kuantar pulang untuk mengemasi barang-barangmu dan suamimu. Gak perlu, Mas. Fiza bisa sendiri. Mas Dirga pulang saja. Tegasku kesal dengan perasaan ini. Oh iya, jangan bilang sama Mama mengenai kondisi Pak Dava saat ini ya, Mas. Fiza takut Mama akan khawatir. Aku berkata lirih sembari menahan gejolak di dada. Apa Mas Dirga tidak paham bahwa kehadirannya setiap waktu semakin membuat hati ini terombang-ambing tak pasti? Benar-benar cinta segitiga yang membuat galau. Kalian tentu penasaran dengan kelanjutannya, bukan? Simak terus cerita ini. Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum.